Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Septiani Hasyan. Di sini saya akan menjelaskan strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia untuk tugas Human Resource Management. Nah, manajemen sumber daya manusia ini merupakan aspek penting dalam organisasi yang bertujuan untuk mengelola tenaga kerja agar dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan perusahaan. MSDM mencangkup pencapaian tujuan perusahaan. MSDM mencangkup berbagai strategi dan analisis yang dirancang untuk memastikan efektivitas pengelolaan karyawan, termasuk rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, serta retensi dan kompensasi. Kemudian di dalam dokumen ini kita akan bahas secara rinci tentang strategi MSDM, proses analisisnya, serta studi kasus nyata dari perusahaan yang berhasil menerapkan strategi ini, kayak seperti Google. Pengertian MSDM. MSDM ini adalah proses yang berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia dalam organisasi. MSDM juga berperan dalam meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan MSDM ini memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas, juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, terus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, dan juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Strategi MSDM ini merupakan pendekatan yang dirancang untuk mengelola tenaga kerja dengan cara yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Strategi ini melibatkan berbagai elemen seperti perencanaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, serta kebijakan kompensasi dan retensi. Elemen strategi MSDM itu perencanaan sumber daya manusia, kayak menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan tujuan organisasi. Terus rekrutmen dan seleksi. Ini menarik dan memilih kandidat yang paling sesuai dengan posisi yang tersedia. Kemudian pelatihan dan pengembangan, meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Kemudian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu kayak menilai pencapaian karyawan untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Terakhir itu retensi dan kompensasi, menyediakan insentif finansial dan non-finansial agar karyawan tetap loyal dan termotivasi. Kayak contohnya tuh perencanaan SDM, perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu perencanaan SDM bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup dan kompensasi yang sesuai. Metode perencanaan SDM dapat mencakup peramalan kebutuhan tenaga kerja dan analisis jabatan. Yang kedua itu rekrutmen dan seleksi. Proses ini mencakup pencarian, seleksi, dan
penempatan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rekrutmen dapat dilakukan secara internal, yaitu kayak promosi dan mutasi, maupun eksternal dengan cara iklan lowongan kerja atau rekrutan kampus dan referensi karyawan. Yang ketiga, pelatihan pengembangan. Pelatihan pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis karyawan. Metode pelatihan ini dapat berupa pelatihan di tempat kerja, on the job training, maupun di luar tempat kerja, off the job training. Kemudian yang keempat itu evaluasi kerja. Evaluasi kinerja yang dilakukan untuk menilai efektivitas dan produktivitas karyawan. Metode yang digunakan dapat mencakup Key Performance Indicator KPI, mengukur pencapaian berdasarkan indikator utama kinerja. Kemudian feedbacknya itu seperti evaluasi dari berbagai pihak, termasuk atasan, rekan kerja, dan bawahan. Dan kemudian self-assessment itu evaluasi diri yang dilakukan oleh karyawan sendiri. Selanjutnya itu retensi dan kompensasi karyawan. Retensi karyawan ini bertujuan untuk mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas agar tetap loyal terhadap organisasi. Dan juga strategi retensi ini meliputi pengembangan karir, lingkungan kerja yang positif, serta kebijakan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Sistem kompensasi yang efektif itu melibatkan kompensasi finansial kayak gaji pokok, bonus, insentif, dan tunjangan. Kompensasi non finansial itu seperti penghargaan, pengakuan, lingkungan kerja yang nyaman, serta kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya itu studi kasusnya, yaitu Google. Sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, Google telah menerapkan strategi MSDM yang sangat efektif untuk menjaga karyawan tetap produktif dan puas. Berikut beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Google itu budaya kerja inovatif. Google memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menciptakan inovasi dengan waktu kerja yang fleksibel. Kemudian kesejahteraan karyawan, menyediakan berbagai fasilitas seperti ruang kerja nyaman, makanan gratis, tunjangan kesehatan, serta program keseimbangan kehidupan kerja. Kemudian ada program pelatihan pengembangan. Google memiliki berbagai program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan karyawan. Kemudian evaluasi kinerja yang transparan. Google menerapkan sistem evaluasi kinerja berbasis data untuk memastikan bahwa karyawan mendapatkan umpan balik yang jelas dan konstruktif. Kemudian strategi retensi yang efektif. Google menawarkan gaji yang kompetitif, bonus berbasis kinerja, serta kesempatan untuk berkontribusi pada proyek-proyek besar. Nah, kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia adalah elemen kunci dalam kesuksesan sebuah organisasi. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan tenaga kerja mereka untuk mencapai tujuan bisnis yang secara efektif. Studi kasus Google menunjukkan berbagai MSDM yang inovatif dan berorientasi pada kesejahteraan karyawan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Dan melalui perencanaan SDM ini
rekrutmen yang selektif, pelatihan yang berkelanjutan, evaluasi kinerja yang akurat, serta retensi dan kompensasi yang menarik. Organisasi dapat membangun tim yang solid dan produktif. Oleh karena itu, penerapan strategi MSDM ini yang tepat sangat penting bagi pertumbuhan dan keberlanjutan sebuah perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.